Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, rasa haus akan arahan dan petunjuk dalam Islam membawa Jamila kepada Islam. Perempuan keturunan Nigeria yang dibesarkan di Inggris ini memandang agama seperti seseorang yang mengarahkan apa yang harus dilakukannya. Bagi perempuan berusia 30 tahun ini, selama ia beribadah kepada Tuhan, ia merupakan hal terpenting. Jamila dibesarkan sebagai seorang pemeluk agama yang sama dengan keluarganya. Namun meski telah memiliki kepercayaan agama, ia masih mencari petunjuk. Jamila merasa ingin lebih terhubung dengan agama dan merasa ada sesuatu yang kurang dari agama sebelumnya ini. Hingga kemudian perjalanan hidupnya membawanya pada Islam. Bagi saya, agama sebelumnya tidak memberi saya hal itu lagi. Dan satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah apa yang bisa saya ubah. Dan juga saudara perempuan saya memberi saya buku untuk dibaca. Jadi saya menemukan Islam pada usia 19 tahun, kata Jamila. Jamila kemudian menemukan titik balik hidupnya dengan Islam. Ia mengaku tertarik pada Islam karena kedisiplinannya. Salah satunya disiplin dalam sholat 5 waktu dalam sehari. Menurutnya, sholat 5 waktu adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Setelah memutuskan untuk memeluk Islam, Jamila mencoba membaca lebih lanjut pengetahuan tentang agama dan merasa butuh untuk disiplin melaksanakan sholat. Saya hanya perlu disiplin dan saya pikir itulah jalan ke depan bagi saya. Ada hal-hal tertentu dalam agama sebelumnya yang saya tidak akan percaya lagi seperti sosok anak Allah, ujarnya. Ketika ia pertama kali menjadi seorang muslimah, ia tidak mengetahui apapun tentang Islam. Namun beruntung, ia memiliki beberapa saudara yang membantunya mengenal dan memahami Islam. Jamila lantas mencoba perlahan mempraktekkan agama Islam. Awalnya ia merasa ragu-ragu dan berkata mungkin bukan waktunya sekarang untuk memperlihatkan identitas agama barunya. Ia berpikir untuk menyempurnakan agamanya terlebih dahulu. Namun kemudian Jamila memutuskan untuk berhijab. Ia mengungkapkan orang-orang berpikir bahwa mereka muslimah tertindas karena hijabnya. Padahal menurutnya hijab justru memberikan rasa hormat kepadanya sebagai wanita dari orang-orang yang hendak berurusan dengannya. Bahkan Jamila merasa bahwa agama menjadi pengendali dan pengarah untuk melakukan segala sesuatu. Karena Islam, ia kerap mengingatkan dirinya sendiri untuk segala hal yang hendak ia lakukan. Tidak hanya itu, ia mengatakan bahwa orang-orang mengenalnya pun akan mengatakan bahwa ia telah banyak berubah dalam menangani banyak hal ataupun saat berurusan dengan orang lain. Semakin saya beribadah, semakin saya berpaling kepada Tuhan, semakin saya mencoba memahami betapa bermanfaatnya agama itu, ungkapnya. Dalam Al-Quran misalnya, untuk setiap perjuangan yang dilalui, Jamila mengatakan ada sesuatu di dalamnya yang berkaitan dengan itu. Tentunya jika kita membuka hati untuk berhubungan dengannya. Saya telah membaca Quran berkali-kali dan pada saat saya membaca, saya hanya melewatkannya karena saya tidak ingin itu membalas saya. Tetapi Anda menemukan bahwa semakin Anda datang ke agama, semakin Anda kembali dan menyadari jawaban itu untuk hidup saya, katanya. Setelah mengenal Islam, Jamila lebih memasrahkan diri kepada Allah. Ia mengungkapkan saat ini setiap kali terjadi sesuatu, ia dapat berpaling kepada Allah dan kemudian berdoa. Di situ ia merasa lebih baik. Tetapi saat ia mendapat masalah, Jamila tidaklah berkabung atau bersedih seperti biasanya. Ia justru akan pergi sholat dan berdoa. Subhanallah, sesuatu keadaan menjadi berubah. Dan bahkan teman saya bertanya bagaimana bisa ini terjadi. Tetapi saya sedang melakukan sesuatu yang tepat di sini, tambahnya. Sahabat yang beriman, itulah bentuk hidayah yang Allah berikan terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah darinya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, selain mengisahkan tokoh-tokoh solehan dan suci dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tokoh-tokoh yang buruk lagi durhaka.
agar kita senantiasa mengambil hikmah dan pelajaran dan menghindari perbuatan tercela. Ada 3 perempuan durhaka yang dikisahkan dalam Al-Quran. Mereka adalah: 1. Wahilah. Wahilah merupakan istri Nabi Nuh alaihissalam. Nama Wahilah disebut dalam tafsir Jalalain. Namun ada pula riwayat lain yang mengatakan bahwa namanya Wafilah. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Nuh diutus menjadi Rasul 10 abad setelah Nabi Adam alaihissalam. Dialah manusia pertama yang membuat kapal untuk berlayar. Nabi Nuh alaihissalam merupakan utusan Allah yang taat dan soleh. Namun hal itu tidak menjamin istrinya menjadi orang yang taat pula. Wahilah memang menunjukkan keimanannya di depan Nabi Nuh alaihissalam. Namun di belakangnya, ia justru kufur kepada Allah dan utusannya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa istrinya menyebarkan kabar kepada orang-orang bahwa suaminya adalah orang gila. Selain itu, Wahilah juga seringkali menyebarkan rahasia suaminya. Al-Quran menyebutkannya sebagai pengkhianat dan telah menetapkan sebagai ahli neraka. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 66. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun lamanya. Tetapi di antara umatnya hanya sedikit saja yang beriman. Dalam posisi seperti ini, seorang istri seharusnya mendukung dan menguatkan suaminya saat mendapat berbagai tekanan dari kaumnya. Namun Wahilah justru mengkhianatinya. 2. Wa'ilah. Selain Wahilah, ada pula Wa'ilah, istri Nabi Lut alaihissalam, Nabi yang diutus kepada kaum Sodom. Sodom adalah kaum yang rusak moralnya. Mereka mempopulerkan perilaku homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Nabi Lut selalu menasihati dan mengajak kaumnya agar meninggalkan homoseksual. Ia bahkan menawarkan mereka untuk menikahi putri-putrinya. Namun mereka sama sekali tak tertarik pada putri-putri Nabi Lut. Mereka mengabaikan ucapan Nabi Lut alaihissalam dan justru mengancamnya. Di tengah perlakuan buruk kaum Sodom pada Nabi Lut alaihissalam, Wa'ilah justru mengkhianatinya. Bukannya membela dan mendukung dakwah suaminya, ia justru bersekutu dengan kaum Nabi Lut alaihissalam demi mendapatkan harta. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Wa'ilah senantiasa mengabarkan kaum Nabi Lut alaihissalam tentang tamu-tamu pria yang datang mengunjungi Nabi Lut alaihissalam. Rumah Nabi Lut memang seringkali didatangi banyak tamu, tidak terkecuali malaikat yang berwujud laki-laki tampan. Apabila tamu-tamu itu datang di malam hari, maka Wa'ilah memberi kabar dengan cara menyalakan api. Dan apabila mereka datang di siang hari, Wa'ilah akan mengabarkannya melalui kepulan asap. 3. Ummu Jamil binti Harb. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb. Ia adalah saudari kandung Abu Sufyan bin Harb dan istri Abu Lahab. Berbeda dengan Wahilah dan Wa'ilah yang kedua suaminya beriman. Suami Ummu Jamil merupakan laki-laki zalim yang begitu menentang Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil memang patuh kepada suaminya, namun sayang, kepatuhan itu justru pada keburukan dan kezaliman. Kisah tentang Ummu Jamil dan suaminya ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Lahab. Ummu Jamil disebut sebagai perumpamaan pembawa kayu bakar atau Hamlatul Khatab. Ungkapan ini dalam bahasa Arab merupakan kiasan yang artinya penyebar fitnah. Dikisahkan pada malam hari Ummul Jamil sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW, juga di atas pintu rumah beliau. Dia juga sering menyebarkan kebohongan dan fitnah atas Nabi Muhammad SAW. Saat Ummu Jamil mengetahui ayat yang diturunkan mengenai dirinya dan suaminya, ia begitu marah. Ia langsung menghampiri Nabi SAW sambil membawa segenggam batu. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menutup pandangan Ummu Jamil hingga ia tak dapat melihat dan menemukan Rasulullah SAW. Sahabat yang beriman,
Itulah 3 orang perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Bukan disebutkan karena kebaikannya, akan tetapi karena keburukannya. Sebagai seorang perempuan dan istri, hendaknya bisa mengambil pelajaran dari 3 perempuan ini. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah